Halo semuanya, salam pramuka. Oke, sebelumnya kita akan tepuk pramuka dulu ya, biar membakar semangat kita. Oke, siap semuanya? 2 kali tepuk pramuka. Oke, kita sudah melakukan tepuk pramuka. Nah, itu adalah salah satu ikonik dari kepramukaan. Jadi, tepuk pramuka itu adalah suatu ikon, sebuah tepuk yang khas dari suatu kepramukaan. Nah, itu tadi adalah namanya tepuk pramuka. Kita biasanya di dalam pramuka itu selalu melakukan tepuk pramuka. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Andreas Fajar Ari Putranto. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Ngudi Waluyo dengan program studi S1 PGSD. Dan saya juga di kelas karyawan. Jadi di kelas karyawan ini saya menyambi atau sambil bekerja di SD Negeri 01 Ungaran. Nah, saya juga saat ini bekerja di SD Negeri Ungaran 01. Untuk NIM saya di Ngudi Waluyo, di Universitas Ngudi Waluyo adalah 134231032. Nah, kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana untuk memahami pramuka siaga itu seperti apa. Jadi dalam pramuka itu ada bermacam-macam tingkatan nanti. Nah, untuk kali ini saya akan membahas di tingkatan pramuka siaga. Nah, tingkat pramuka yang paling dasar pertama, yaitu biasanya di usia-usia SD, ya. Mungkin kita bisa belajar dari awal itu di pramuka siaga. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang baru mengenal dunia kepramukaan. Nah, semoga di video ini kita bisa mengetahui tentang dasar-dasar pramuka itu seperti apa. Gitu ya. Nah, ini dari judul kita akan memahami tentang pramuka siaga tingkat pramuka yang pertama. Nah, ini ada nama saya Andreas Fajar Ari Putranto, dan ini juga adalah NIM saya 134231032. Gitu. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya adalah ini dia. Nah, pengantar materi. Nah, di sini pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana. Nah, pramuka itu merupakan suatu singkatan dari Praja Muda Karana. Apa sih Praja Muda Karana itu? Apa sih Praja Muda Karana itu? Nah, Praja Muda Karana itu yang berarti orang muda yang suka berkarya. Jadi Praja Muda Karana itu adalah orang muda yang suka berkarya. Nah, Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan non-formal yang membina anak-anak dan remaja di luar sekolah dan keluarga. Jadi seperti itu ya, definisi atau arti dari pramuka. Nah, dalam kepramukaan itu ada beberapa tingkatan di dalamnya. Nah, di dalam kepramukaan itu ada beberapa tingkatan di dalamnya. Seperti yang sudah saya sampaikan
tadi di awal ya, jadi pramuka itu ada beberapa tingkatan di dalamnya. Yaitu yang pertama ada siaga, kemudian yang kedua ada penggalang, yang ketiga ada penegak, dan yang terakhir ada pandega. Nah, dari semua itu dengan syarat, peraturan, dan materinya masing-masing. Nanti ada syarat-syarat, peraturan, dan materinya masing-masing di setiap tingkatan tersebut. Ya, selanjutnya, nah, apa itu pramuka siaga? Pramuka siaga itu apa sih? Ya, jadi tingkat pramuka siaga adalah tingkatan pertama dalam jenjang kepramukaan di Indonesia. Jadi tingkat pramuka siaga itu adalah tingkatan pertama dalam jenjang kepramukaan di Indonesia yang diperuntukkan bagi usia 7 sampai 10 tahun. Nah, biasanya tingkatan tersebut itu ada di sekolah dasar di kelas 1 sampai 3. Nah, kemudian kata siaga sendiri berasal dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang merujuk pada masa sebelum kemerdekaan, di mana rakyat mulai bersiaga untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi seperti itu. Lalu kemudian kita akan mengenal simbol. Nah, ini adalah simbol apa? Kira-kira ini simbol apa ya? Nah, simbol pramuka siaga memiliki ciri khas yang menggambarkan semangat kesiapsiagaan anak-anak dalam tahap awal kepramukaan. Nah, di seragam, tanda pengenal tingkat siaga biasanya berbentuk lingkaran hijau dengan gambar tunas kelapa dan nama tingkatan. Jadi ada tunas kelapa dan nama tingkatan. Juga untuk ciri khas dari simbol pramuka siaga itu berwarna hijau. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu kemudian syarat menjadi siaga. Nah, syarat untuk menjadi siaga itu apa sih? Untuk menjadi anggota pramuka siaga, siswa harus memenuhi syarat umum dan bisa naik tingkat dengan memenuhi syarat kecakapan umum atau yang disingkat SKU. Nah, jadi untuk menjadi anggota pramuka siaga itu, siswa harus memenuhi syarat umum dan bisa naik tingkat dengan memenuhi syarat kecakapan umum atau SKU tadi ya. Nah, syarat-syarat untuk menjadi siaga itu yang pertama berusia rentang antara 7 sampai 10 tahun. Lalu kemudian yang kedua mendapat izin dari orang tua wali. Kemudian yang ketiga bersedia mengikuti kegiatan secara aktif. Lalu yang keempat, bergabung dalam kelompok yang disebut baru. Lalu kemudian yang terakhir, yang kelima, mengenal dasar dharma dan trisatya. Ya. Lalu kemudian selanjutnya, tingkat pramuka siaga. Yang pertama, siaga mula. Apa itu siaga mula? Siaga mula adalah tingkatan pertama dan paling dasar dalam jenjang pramuka siaga untuk pemula. Itu siaga mula. Lalu yang kedua, ada siaga bantu. Siaga mula, maksud saya siaga bantu adalah tingkatan yang diberikan kepada anggota pramuka siaga yang sudah mulai aktif membantu Barung. Nah, di siaga bantu ini adalah siaga bantu tingkatan yang
diberikan kepada anggota pramuka siaga yang sudah mulai aktif membantu baru. Ya. Lalu yang terakhir dan yang ketiga adalah siaga tata. Apa itu siaga tata? Siaga tata diberikan kepada anggota yang sudah mahir, aktif, dan menunjukkan sikap teladan dalam kegiatan. Dan kelengkapan siaga. Kelengkapan siaga apa saja sih? Yang pertama ada topi. Topi berwarna coklat dengan lambang gudeg berbentuk pin. Lalu yang kedua, seragam. Seragam coklat muda untuk atasan dan coklat tua untuk bawahan. Kemudian yang ketiga, hasduk. Hasduk dipakai di leher menggunakan ring atau simpul tali. Dan yang keempat, atribut. Atribut yang wajib ada yaitu tunas nama, TKU, tunas kelapa, lalu yang terakhir ada gudeg. Kemudian yang keempat yaitu sepatu. Sepatu dan kaos kaki hitam atau sesuai ketentuan gudeg. Kemudian yang terakhir, yang keenam ada tambahan. Atribut tambahan seperti tanda kegiatan atau lencana prestasi. Nah, kemudian kegiatan pramuka siaga. Apa saja kegiatan pramuka siaga itu? Kegiatan untuk pramuka siaga biasanya bersifat menyenangkan, edukatif, dan sesuai usia. Beberapa kegiatan yang sering dilakukan antara lain bermain sambil belajar, menyanyi lagu pramuka, kemudian kegiatan baris berbaris ringan, kemudian pengenalan alam dan lingkungan, lalu kemudian menolong sesama, dan yang terakhir kegiatan seni dan kerajinan. Kemudian kegiatan pramuka siaga, untuk pramuka siaga biasanya bersifat dasar, menyenangkan, edukatif, dan beberapa kegiatan yang sering dilakukan adalah antara lain yang pertama, pengenalan diri, negara, dan lingkungan. Yang kedua, materi cinta tanah air dan sejarah pramuka. Lalu yang ketiga, materi cinta tanah air dan sejarah pramuka. Kemudian yang keempat, Dwi Dharma, Dwi Satya, dan Dasar Dharma. Yang kelima, kepedulian sosial dan keterampilan pramuka. Lalu yang keenam, pengenalan kebersihan dan kesehatan. Nah, untuk kesimpulannya, pramuka siaga adalah tingkatan pertama dalam kepramukaan untuk anak sekolah dasar usia 7 sampai 10 tahun. Tingkat ini memiliki simbol lingkaran hijau bertunas kelapa dan atribut yang dibedakan dengan tingkat lainnya. Materi yang diberikan bertujuan sebagai bekal siswa untuk tingkat berikutnya dan menumbuhkan minat siswa terhadap dunia kepramukaan. Nah, baik, sekian dan terima kasih materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, eh, terima kasih apabila ada salah dalam saya menyampaikan materi, tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.